Mumpung hari Minggu, aku pengen random talk. Tapi random talk ya dari jawabin pertanyaan yang ada di Pinterest. Sebetulnya aku suka banget nge-save pertanyaan-pertanyaan yang ada di Pinterest karena bagus banget untuk jadi topik yang bisa aku kayak bahas lebih dalam lagi. Tapi biasanya aku bahas sendirian aja, deep talk sama diri sendiri. Tapi sekarang pengen coba share ke kalian. Ini pertanyaan yang aku dapat dari Pinterest. First question, what is your biggest day-to-day challenge? Karena aku adalah orang yang cukup berantakan dan gak tertata, entah itu dari pekerjaan, hidup, percintaan, gak bercanda. Jadi challenge aku di setiap harinya itu adalah gimana supaya aku tuh bisa menggunakan waktuku dengan baik. Jadi walaupun lagi punya waktu untuk gabut, aku mau gabut in a good way. Jadi digunain waktunya untuk bersantai-santai, untuk relax. Dan biasanya gabutnya itu aku baca buku atau ngobrol sama pasukan teri. Entah itu lewat Telegram atau lewat Instagram. Karena itu bisa kayak nge-refresh lagi. Soalnya kan aku kerjanya tuh seringnya sendirian dan cuman bisa ngedengerin diri sendiri. Jadi kalau kayak baca buku, berinteraksi sama teman-teman teri itu tuh kayak oh ya punya insights baru. Jadi itu challenge-nya. Do you find your work challenging and interesting? Yes, of course. I love everything about my job, apapun itu. Even bagian terstressfulnya pun aku suka karena aku suka banget sama menulis. Itu aja. How often do you set goals for yourself? Seberapa sering kamu mengatur goals untuk dirimu? Pokoknya aku tuh orang yang sejujurnya nggak punya goals. Karena kalau aku tulis nih, misalkan aku punya goals untuk kayak tahun ini pengen beli 10 rumah. Mungkin kan goals orang beda-beda kan. Nah kalau misalkan udah terlanjur aku tulis terus ternyata nggak kesampean, itu aku kayak down. Triknya adalah aku nggak pernah bikin goals. Waktu udah mendekati kayak aku ngerasa wah kayaknya udah bisa nih, baru, ngerti nggak? Jadi nggak pernah ngeset goals dari jauh-jauh hari. Soalnya aku tipe orang yang let it flow aja gitu loh. Jadi nggak mau muluk-muluk, nggak mau punya ambisi besar, nggak mau punya goals yang tinggi-tinggi. Aku suka dengan hidup yang bersantai-santai tapi pasti gitu loh. Jadi yang bisa aku lakuin, yang nggak bisa nggak usah. Biar nggak pressure, karena kadang kita suka kasih pressure ke diri sendiri yang sebetulnya nggak perlu gitu. Ya mungkin karena aku orang yang terlalu santai aja sih. Next, when have you given up on something? Kapan kamu terakhir kali nyerah? Enggak pernah, karena aku tuh pasti mengusahakan sesuatu yang aku bisa. Jadi kalau misalkan aku mengusahakan itu, aku nggak akan nyerah. Kecuali dari awal aku ngerasa ya itu bukan kemampuan aku nggak mau. Jadi enggak sih, nggak pernah nyerah. Paling LDR ya, itu nyerah sih. Next question, what have you been most proud of learning lately? Karena aku sedang dalam proses bekerja dalam sebuah tim, sedangkan biasanya aku bekerja sendirian, itu ternyata sangat berbeda, jelas. Jadi yang baru aku pelajari sekarang itu gimana supaya aku nggak egois. Karena kan biasanya kerja sendirian nih, kalau orang kerja sendirian kan kayak ya nggak ada orang untuk ditanyain pendapat, kayak ini udah bagus belum ya, ini oke nggak ya. Pasti aku ambil keputusan sendiri. Sedangkan ketika aku mulai bisnis ini, project besar ini, terus aku tergabung dalam tim besar, aku nggak bisa ngikutin mau aku sendiri. Kayak menurut aku yang bagus itu warna ungu, enggak San, menurut kita nih gini. Jadi gimana supaya ego itu tuh dikurangi, karena kerja tim tuh tentang saling mendengarkan dan saling menyuarakan untuk dapetin hasil terbaik. Karena kalau sendiri aja udah hasilnya baik, berarti kalau kerja tim tuh harusnya lebih baik lagi. Jadi aku belajar untuk mengurangi ego. Do you believe the way we dress affects how we think? Yes. Aku tuh sebetulnya nggak terlalu ngerti fashion, but I love fashion. Walaupun nggak ngerti, tapi aku tuh selalu ngikutin, selalu ngekepoin. Dari dulu tuh zaman-zamannya majalah gadis, majalah Go Girl, aku tuh udah suka banget. Tapi untuk mengaplikasi ke fashion aku setiap hari tuh aku emang nggak ngerti. Mungkin masih sering kayak
ini harusnya nggak gini atau sebenarnya nggak matching. Tapi menurut aku fashion itu tentang kenyamanan yang kita sukai gitu. Jadi baju yang kita pakai harus bikin kita nyaman dan kita suka sama baju itu. Nah, menurut aku pribadi itu sangat mempengaruhi aku karena aku lagi suka pakai baju yang menggambarkan situasi novel yang sedang kukerjakan. Kan sekarang aku lagi nulis pra, dan emang di bab yang sedang kukerja ini, bab 21, itu lagi ada yang meninggal. Jadi aku kayak misalkan pergi-pergi gitu pakai baju serba hitam, padahal kayak lagi nggak ada apa-apa gitu. Kayak serba hitam, bener-bener serba hitam. Jadi aku tuh kayak pengen mencerminkan apa yang terjadi semalam ketika aku nulis novel gitu deh. Jadi menurut aku itu sangat mempengaruhi. Next, do you think you could live in another country? Nggak tahu, karena aku dari kecil itu selalu sama ibu. Jadi mungkin kalau live in another country-nya bisa, asalkan sama ibu. Manja. Mungkin karena terlalu deket tuh. Jadi tuh aku sama ibuku tuh emang gak kayak anak sama ibu sih, lebih ke anak ke temennya. Kalau ibu lagi pergi sama temen-temennya dan aku sendirian di rumah tuh, aku yang kayak kapan pulang gitu. Karena aku lebih senang di rumah kan. Jadi mungkin kalau live in another country-nya bisa banget, tapi kalau hidup benar-benar sendirian gak sama ibu itu yang agak susah. Ada nggak yang relate sama aku? Terlalu deket sama ibu tuh sampai kayak nggak kepikiran kalau hidup sendirian atau nanti sama suami itu kayak gimana, karena terlalu deket, bener-bener terlalu deket. I don't know, you tell me. Next question, which is more important, the human body or the human mind? Nggak bisa pilih karena dua-duanya penting. Sebisa mungkin dua-duanya kita jaga, karena tubuh kita itu tanggung jawab kita. Dijaga pikirannya dari pikiran-pikiran negatif yang kita munculin sendiri. Dijaga juga tubuh kita dari makanan-makanan atau apa saja yang kita tahu itu nggak baik. Karena kita harus ngejaga diri kita nggak cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan. I think that's all the deep conversation topics yang menurut aku seru. Kapan-kapan kita buat lagi, mungkin yang lebih santai, karena ini topiknya lumayan serius. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.